Kita akan melanjutkan kembali seri pengajaran tentang Pekan Kudus. Hari ini kita akan membahas makna teologis dari Sabtu Kudus, yaitu Kristus turun ke dalam Hades. Ya, apa makna teologis Sabtu Kudus? Sebuah sabat agung dan penurunan Kristus ke Hades. Mari kita simak pelajaran berikut ini. Nah, ini ikonnya adalah ikon Kristus turun ke dalam Hades, juga disebut dengan ikon kebangkitan. Hari ini Sabtu Kudus dan Agung. Mari kita selami misteri Sabtu ini. Sabtu ini Katolik ya atau Gereja Barat memperingati Sabtu Kudus, dan di Ortodoks akan Sabtu depan lagi. Oke, hari ini adalah hari yang paling sunyi, namun secara teologis paling padat dengan kudus. Mari kita akan lihat dari perspektif Saint Maximus, sang pengaku imannya. Bagi Saint Maximus, Sabtu Kudus bukanlah sekedar jeda pasif antara kegelapan Jumat dan terang Minggu Paskah. Ini adalah hari di mana sebuah aktivitas ilahi yang dahsyat dan tersembunyi sedang terjadi. Ini adalah momen di mana Sang Logos yang berinkarnasi setelah menyelesaikan karya penciptaan barunya di kayu salib, kini dia beristirahat dalam sebuah sabat kosmik sambil secara bersamaan melancarkan serangan definitif jantung. Oke, mari kita lihat poin yang pertama. Sabat agung atau mega sabaton ini adalah istirahat sang pencipta baru. Tema pertama dan paling utama dari Sabtu Kudus ini adalah tema sabat. Ini adalah penggenapan dari sabat ke-7 dalam narasi penciptaan Kejadian pasal 2 ayat 2 dan perintah sabat di dalam hukum Musa dalam Perjanjian Lama. Kita lihat paralelisme kosmiknya ya. Saint Maximus mengikuti tradisi para bapak gereja melihat sebuah paralelisme yang dalam antara penciptaan pertama dan penciptaan baru. Dalam penciptaan pertama, setelah 6 hari kerja, Allah beristirahat pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah, di dalam penciptaan baru, Kristus, Sang Logos, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, setelah menyelesaikan karya rekreasinya yang menyakitkan selama 6 hari pekan sengsara di kayu salib, ini beristirahat di dalam daging, ya, atapui sarki. Nah, di dalam kubur pada hari ke-7 yaitu hari Sabat. Nah, kita bisa lihat di sini paralelis kosmiknya antara penciptaan yang pertama di Kejadian pasal 2 dengan penciptaan baru yang terjadi pada Sabat Agung ini. Kemudian, sifat istirahat yang aktif. Istirahat Kristus di dalam kubur bukanlah sebuah ketiadaan aktivitas atau kekalahan. Dari perspektif Maximian, ini adalah sebuah istirahat yang bergolak dan penuh kuasa. Bukan hanya istirahat yang nothing gitu ya, atau ketidakadaan aktivitas. Nah, ini bukan istirahat karena kelelahan. Tidak seperti istirahat manusia, istirahat ilahi bukanlah karena kehabisan energi. Tapi ini adalah istirahat yang menandakan kesempurnaan dan kelengkapan sebuah pekerjaan. Dengan wafatnya, karya penebusan di kayu salib telah selesai. Ya, dalam Yohanes 19 ayat 30. Kemudian tubuh yang tidak binasa. Tubuh Kristus yang terbaring di kubur bukanlah sekedar mayat. Karena persatuan hipostatik, satuan dalam satu pribadi yang tak terputus dengan kealahannya, tubuh ini tidak mengalami kebinasaan atau kebusukan. Ia tetap menjadi sumber kehidupan, bahkan dalam keheningan kubur. Nah, kubur menjadi takhta di mana sang raja beristirahat dan rahim dari mana kehidupan baru. Ini luar biasa sekali. Ini yang poin pertama. Ya, Kristus melakukan sabat, yaitu dia beristirahat. Yang kedua, dia beristirahat bukan karena kelelahan, dan tubuhnya di dalam kubur atau di dalam gua itu tidak binasa karena tubuhnya bersatu dengan hipostasis Sang Logos atau persatuan union hipostatik, satuan dalam satu pribadi Sang Logos. Sehingga tubuhnya bukanlah tubuh yang akan busuk, tapi ini adalah tubuh yang tetap menjadi sumber kehidupan bahkan di dalam keheningan kubur. Yang kedua ini menarik, yaitu Kristus dia beristirahat dalam kubur, tubuhnya ada di dalam kubur, tetapi jiwanya tidak beristirahat ada di dalam Hades. Dia turun ke dalam Hades, dia melakukan invasi bukan penawanan.
Secara simultan dengan istirahat tubuhnya dikubur, sebuah drama kosmik yang berbeda sedang terjadi di alam spiritual. Ini adalah misteri turunnya Kristus ke Hades atau Sheol. Nah, apa presisi kristologisnya di sini ya? Sinilah kunci Maksidianya. Untuk memahami peristiwa ini secara akurat, kita harus menerapkan kristologi Chalcedon dengan presisi, dengan tepat, seperti yang dilakukan oleh Saint Maximus. Kita lihat peristiwa kematian, pada saat kematian atau wafat, kan terjadi pemisahan dalam kontrak kemanusiaan Kristus. Artinya, jiwa manusiawinya Kristus, atau psyche itu terpisah dari tubuh manusiawinya atau soma. Jadi psyche terpisah dengan tubuhnya atau soma. Itu kan disebut dengan peristiwa kematian di sayur tadi. Ada pemisahan di dalam kontrak kemanusiaan Kristus. Lalu, tetapi ada namanya kesatuan hipostatik yang tidak pernah terputus. Union hypostatik. Namun pribadi Sang Logos ilahi tidak pernah terpisah dari kedua komponen kodrat manusiawinya, baik itu jiwanya maupun tubuhnya. Kealahannya tetap bersatu secara tak terpisah dengan tubuhnya dikubur dan juga tetap bersatu dengan jiwanya yang turun ke Hades. Jadi siapa yang turun ke Hades? Jiwa manusiawi Kristus yang bersatu dengan hipostasis pribadi Sang Logos itu. Jadi baik tubuh dan jiwanya tetap bersatu dengan pribadi Sang Logos. Nah, subjek tindakannya, oleh karena itu yang turun ke Hades bukanlah kealahannya secara abstrak, juga bukan jiwa manusia biasa. Yang turun adalah satu pribadi Allah manusia, Yesus Kristus, melalui, sini penting, jiwa manusiawinya yang telah diilahikan, divine soul. Jadi siapa yang turun? Yaitu satu pribadi Allah manusia Kristus melalui jiwa manusianya yang telah diilahikan. Oke, apa tujuan dia turun ke Hades? Nah, tujuannya adalah pembebasan, bukan hukuman. Kristus tidak turun ke Hades sebagai korban atau menjalani hukuman, tapi dia turun sebagai raja, sebagai pemenang dan pembebas. Dia menghancurkan tirani maut. Nah, saudara-saudara, Hades adalah simbol dari kondisi keterasingan dari Allah dan perbudakan di bawah kuasa iblis dan maut. Kehadiran Kristus yang adalah kehidupan dan terang itu sendiri di inti kegelapan itu adalah sebuah invasi yang tak tertahankan. Kalau kita lihat ikonografi ortodoks tentang kebangkitan, ya, yang sebenarnya menggambarkan peristiwa Sabtu Kudus ini, secara dramatis melukiskan Kristus berdiri di atas gerbang Hades yang hancur, menarik Adam dan Hawa keluar dari tubuh mereka. Saudara bisa melihat ikonnya seperti ini ya. Dia menaklukkan Hades ini, dia menarik tangan Adam dan Hawa dan para kudus lainnya di dalam perjanjian lama. Nah, di situ dia memberitakan Injil universal. Ini untuk menggenapi 1 Petrus pasal 3 ayat 19. Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, ini adalah satu tindakan solidaritasnya yang menjangkau seluruh sejarah manusia. Dia menawarkan keselamatan kepada semua orang benar perjanjian lama yang telah hidup dalam iman dan menantikan kedatangannya. Adam, Hawa, Abraham, Musa, Daud, dan Yohanes Pembaptis. Semua digambarkan di ikon ini. Dia adalah tabib yang turun ke bangsa orang sakit yang paling dalam untuk menyembuhkan seluruh umat manusia dari akarnya. Kristus turun ke Hades, dia menarik mereka keluar dari situ. Oke, yang ketiga, penantian penuh harapan, keheningan yang syarat. Nah, bagi kita yang hidup di dalam gereja sekarang ini, Sabtu Kudus itu adalah hari penantian yang aktif dan penuh harapan. Ini adalah keheningan yang paling agung, satu jeda yang syarat dengan makna teologis. Yang pertama, keheningan ciptaan. Seluruh ciptaan menahan napas, Sang Pencipta terbaring mati di dalam ciptaannya, di dalam tubuhnya ada di sana. Ini adalah momen kontemplasi atas kedalaman kenosis, pengosongan diri Allah, dan kengerian dosa manusia yang menyebabkan kematian ini. Keheningan iman. Kita diundang untuk berdiam diri di depan kubur, seperti para perempuan pembawa rempah-rempah dan juga Theotokos atau Bunda Maria. Kita tidak berputus asa, karena kita tahu ini bukan akhir. Kita sedang menantikan fajar hari ketiga. Iman kita diuji di dalam keheningan iman ini. Kapan akan kemenangan?
Penantian ini bukanlah penantian yang cemas, melainkan penantian yang penuh keyakinan. Kita tahu bahwa sang singa dari suku Yehuda ini telah turun ke sarang musuhnya. Kita tidak tahu persis apa yang sedang terjadi di alam yang tidak terlihat itu. Tapi kita tahu bahwa dia sedang merebut kemenangan. Keheningan Sabtu Kudus adalah keheningan sebelum fajar kemenangan. Ketenangan sebelum ledakan sukacita Paskah terjadi. Nah, saudara, sebagai kesimpulan, dari perspektif Saint Maximus, Sabtu Kudus adalah momen puncak dari pertukaran ilahi atau divine exchange. Kristus mengambil kondisi kita yang paling rendah, kematian dan keterpisahan di Hades, agar kita dapat menerima kondisinya yang paling tinggi, yaitu kehidupan kekal dan persekutuan dengan Allah. Secara ontologis, ini adalah momen di mana Kristus, di mana kodrat manusia yang telah disatukan dengan Sang Logos, menyelesaikan perjalanannya melalui seluruh spektrum keberadaan ciptaan yang jatuh. Jadi dia menyembuhkan setiap fasenya dari dalam. Istirahatnya Kristus di dalam kubur adalah sahabat yang menguduskan materi. Dan kematian itu sendiri, sementara turunnya ke Hades adalah tindakan pembebasan yang meresmikan kemenangannya atas kuasa kegelapan. Sehingga Sabtu Kudus bukanlah sebuah kekosongan, tapi sebuah kepenuhan misteri. Sebuah jembatan esensial yang menghubungkan pengorbanan salib dengan kemuliaan kebangkitan. Amin. Kiranya video atau pengajaran ini bisa memberkati kita semua, sehingga saudara mengerti apa makna teologis dan apa yang sedang terjadi di Sabtu Kudus dan Agung ini, di mana Kristus turun ke Hades dan kita melakukan sabat antum. Thank you semua, kita semua.